Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Official. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada yang sudah mendukung channel ini ya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, umur yang berkah. Semoga dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dan dilimpahkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, amin amin ya robbal alamin. Yang sakit semoga cepat sembuh, amin ya robbal alamin. Ya sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya membagikan yaitu suatu wirid ya, suatu wirid amalan yang sangat mustajab, yaitu sebelumnya yuk kita selawatan terlebih dahulu ya, agar kita terbiasa membaca selawat, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Namanya adalah sholawat Jibril. Kalau kita lakukan ya sallallahu, ayo sama-sama, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masjid ya biasanya istiqomah, kalau di masjid di kampung. Ya sekarang walaupun nggak di kampung ya di sini tetap terbiasa terakhir, yaitu artinya sesudah salam itu kan imam kan membaca wirid, membaca istighfar, membaca puji-pujian dan seterusnya, dzikir terakhirnya sesudah doa dalam berdiri terus bersalam-salaman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, terus sambil keliling gitu ya. Itu waktu saya kecil alhamdulillah ya, dekat rumah saya itu kan ada musola ya. Musola kalau di kampung itu namanya langgar ya. Sholawat alhamdulillah istiqomah seperti itu terus ya. Yang saya ingat itu pokoknya selesai jamaah, subhanallah ya. Ini saya dikisahkan ya, kiai saya yang kiai kampung itu yang istiqomah menjadi imam, mengajar ngaji, terus kalau malam Jumat ya sholawatan al berjanji itu loh ya. Kemudian tiap selesai sholat bersalam-salaman itu, subhanallah. Ya memang sholawat ini luar biasa ya, dengan tidak terasa akhirnya apa, yang kiai saya tadi itu yang dekat rumah saya betul, anaknya sekarang itu ya sekarang berhasil semua. Artinya jadi orang-orang yang pinter. Ada yang bekerja di kedutaan di luar negeri. Ya ini dia adalah tamatan Mesir ya, tamatan daerah Arab sana. Ada juga yang menjadi dosen, ya dosen di UIN, ya, dosen-dosen terkenal ya, dosen semuanya begitu ya. Itulah hikmahnya yang dengan tidak terasa. Memang apa itu sholawat ini ya, saya akan menyampaikan bahwa orang yang membaca sholawat itu satu kali sholawat umpama seperti ini, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sampai keliputan ya. Yaitu saya bacakan ya, dibukakan 70 pintu rahmat. Nah, Imam Asy-Sya'rani telah berkata, ya, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca sholawat ini akan dibukakan ke atas dirinya 70 pintu dari rahmat, dan Allah akan meletakkan kecintaannya pada kalbu-kalbu manusia,
tiada yang menjadi marah, tiada yang menjadi marah kepadanya, melainkan orang yang memiliki kemunafikan di dalam kalbunya. Jadi itu ya, dibukakan pintu-pintu 70 pintu ke pintu-pintu rahmat. Ya, dibukakan pintu-pintu kebaikannya. Karena di dalam hidup ini kan kadang seperti ini ya. Ada yang seolah-olah mau ke sana, ya contohnya umpama masalah rezeki, mau cari rezeki, mau jemput rezeki, mau dagang kok kayaknya ya buntu, nggak ada jalan keluarnya. Mau bertani ya begitu, mau bisnis yang lain ya begitu. Jalan itu kayaknya buntu semua. Kemudian bagi yang punya hutang ya, mau bayar hutang ya begitu. Jalan-jalan itu kayaknya tertutup semuanya. Mau yang berjodoh begitu pula. Kadang ada yang berjodoh sampai tua itu belum punya jodoh, kayaknya itu jalan-jalan itu buntu. Ya tidak ada jalan yang terang ya. Kerjaan ya begitu, mau apa sajalah ya, seolah-olah itu kan kita alami ya. Ya kita alami ya. Kita alami semuanya, umpama mau melamar sana ya, pokoknya kayak buntu jalan itu, tidak ada. Maka jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya itu dibukakan pintu oleh Allah bagi orang yang rajin membaca sholawat, pintu kebaikan, pintu yang dirahmati Allah. Ya tahunya itu mau ya masalah rezeki ini ya, mau dagang tahunya ada-ada saja. Tahunya dia itu tidak begitu banyak modalnya, ada yang memodali, ada yang menyuruh, jalan-jalan itu mudah gitu ya. Nah, mudah, kemudian yang belum punya jodoh umpama ya, tahu ada-ada saja. Banyak yang nanyakan, banyak yang apa, ada mudah jalannya itu. Itu karena fadilah atau pintu-pintu tadi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang rajin membaca sholawat. Nah, itu obatnya adalah membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau satu sholawat saja dibukakan pintu 70 pintu kebaikan, 70 pintu rahmat. Bagaimana kalau sampai 10, 20 pintu rahmat? Nah ya, 20 sholawat, 10 sholawat. Maka apa itu jalannya. Kemudian contoh lagi ya, kalau pintu-pintu yang tidak diberkahi oleh Allah, pintu keburukan ya, pintu tadi kan kebaikan, dengan pintu keburukan. Ya kalau pintu yang tidak baik taunya dapatlah apa itu bisnis tadi. Bisnis taunya malah ujung-ujungnya akhir-akhirnya malah menghilang kebun kita umpama. Itu kan jalan yang tidak baik taunya itu ya. Bisnis apa itu kita menanam modal umpama atau investasi taunya investasinya itu ndak jelas. Nah, itu namanya adalah ada jalan, dibuka pintunya tetapi pintu keburukan. Nah, pintu yang tidak diridhoi Allah. Itu pintu juga. Begitu pula ya umpama ada ini cerita ya, ada kisah yang yang tadi masalah jodoh. Oh, anaknya ndak dapat jodoh, belum dapat jodoh, belum dapat jodoh, taunya setelah dia apa dapatlah orang yang apa, itu akan nikahi anaknya. Ini contoh pintu yang tidak baik. Nah, sudah di rumahnya beberapa hari, beberapa minggu, akhirnya dia mau menikah. Nah, ini ini kisah nyata ya. Dia mau menikah, kemudian setelah itu dia bilanglah saya mau ke apa, bilang sama orang tua, "Pak, Bapak antarlah." Mertuanya suruh ngantar gitu ya. Ini laki-laki. Yang bapak itu anaknya perempuan. Kemudian setelah diantar, di jalan malah ditinggal. Nah, itu namanya kan pintu yang ada pintu, tetapi pintu itu keburukan, pintu yang tidak baik. Nah, begitu niatnya kan bisnis supaya hutangnya bisa lunas, tetapi tahunya itu malah tambah semakin dalam hutangnya. Oleh karena itu ya apa itu jalan keluarnya, obatnya supaya pintu-pintu itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah membaca sholawat.
Nah, yang istiqomah membaca sholawat tadi. Kemudian satu sholawat tadi ya, di dalam hadis yang saya bacakan, Allah menitipkan kasih sayang. Artinya siapa yang membaca sholawat itu, ya, orang-orang sama senang. Nah, senang ya melihat orang-orang yang ahli selawat ini. Tidak ada yang membenci sama dia. Kalau di sini tadi diterangkan, tiada yang menjadi marah, baik semua dengan orang ahli membaca sholawat tadi. Ya, dengan keberkahan membaca sholawat. Ya, kecuali orang yang benci sama ahli sholawat tadi, orang-orang yang di dalam hatinya itu adalah memiliki kemunafikan. Nah, ini hadis ya, ini hadis itu yang memang betul, hadis Rasulullah. Ya, jadi yang dibukakanlah 70 itu tadi contoh tadi baru beberapa beberapa contoh pintu-pintu kebaikan. Nah, jadi apa saja itu pintu-pintu taunya itu baik, taunya baik. Taunya baik ya. Kemudian adalah punya kenalan ya gitu, dibukakan pintu kebaikan, taunya kenalan itu kawan itu menjadi jembatan dia bisa rajin melaksanakan kebaikan, rajin sholat, ditunjukkan oleh kawan-kawannya itu ya ahli-ahli masjid, ahli-ahli dalam kebaikan itu. Itu namanya adalah dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu rahmat. Itulah keterangannya itu. Kemudian kalau kawan itu kok apa itu dibukakan pintu pintu yang tidak kebaikan seperti apa? Taunya itu dapat kawan, malah dapat kawan itu akhirnya itu malah apa itu merugikan kita, yaitu malah setelah di rumah saya sudah lama, di rumah kita sudah lama, taunya dia apa itu goda anak kita, goda istri kita, rumah tangga kita jadi berantakan. Itulah pintu yang tidak contoh pintu yang tidak baik. Jadi pintu itu ada dua, pintu keburukan dengan pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu akan dibukakan 70 pintu rahmat bagi orang yang ahli membaca sholawat. Nah, maka di dalam hadis lain ya diterangkan itu bahwa membaca sholawat itu memang apa dibalas oleh Allah berlipat ganda. Ya, di dalam hadis Rasulullah itu diterangkan man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron. Itu kata Rasulullah. Siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, sallallahu ala Muhammad satu kali, pasti Allah balas 10 rahmat. Nah, itu ya. Kemudian di dalam hadis yang lain ya, kalau di dalam Al-Quran kan sudah jelas yang dibaca muadzin itu loh. Kalau ada mau adzan, ya enggak usah kamu bantah, apa itu, ya mohon maaf Pak, saya itu enggak dengar adzan. Memang ya yang kita dengar adzan itu kan biasanya membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Baru Allahu Akbar. Lah, itu artinya bahwa Allah beserta malaikat bersolawat. Kita yang seseorang yang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, wahai orang-orang yang beriman bacalah solawat dan bersalamlah kepada Rasulullah. Jadi amal yang tidak pakai syarat dan rukun dan jelas diterima oleh Allah, yaitu dan besok juga mendapatkan syafaat insya Allah, amin, itu adalah membaca solawat ya. Mudah-mudahan tapi ya dilaksanakan dengan istiqomah. Ya jangan ngeyel. Nah, ada kawan yang ngeyel ya. Saya itu Ustadz ya sudah mendawamkan sholawat, sudah sekian bulan, sudah sekian hari, tapi saya masih tetap punya hutang. Ya hutang umpama tetap punya hutang, Allah itu kan akan memberikan jalan keluar dan Allah adalah Maha Tahu. Maha Tahu kapan dikabulkan hutang kita itu lunas dan kapan kita harus selesai. Yang tahu itu adalah Allah. Yang Maha Tahu itu adalah Allah. Dan semua yang ada di kita semua ini, cobaan maupun ujian itu sudah diukur oleh Allah. Allah tidak mungkin memberikan beban yang kita adalah tidak mampu.
Maka jangan lupa ya tetap bersyukur, kita hadapi dengan sabar. Ya perbanyak membaca sholawat. Setidaknya ya, setidaknya sehari semalam adalah 10.000 sehari semalam. Ya, demikian semoga kita semuanya paham apa yang saya sampaikan yang berdasarkan hadis tadi. Kemudian hadis Rasulullah, man asarat ilaihi hajatuhu falyubsir ilaihi minas sholat. Wahai umatku, apabila kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita istiqomah dalam bersolawat dan semua hajat kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat-sahabat yang mau masuk grup, silahkan, grup tidak bayar, yaitu grup sholawat Jibril, dan juga yang punya keajaiban, punya keberkahan sholawat, kirimkanlah ke nomor WA 0812 75154442, 0812 75154442. Thank you very much, see you next time. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.